sebelum Lebaran. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan ke kelompok 2. Oke, Silakan. oke Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Oke, jadi di sini kami kelompok dua ingin mempresentasikan mengenai good corporate governance ataupun CBC, di mana boleh di next slide, di mana kami bersama dengan Alma, Lika, Putri, dan saya Salsa juga Putri Financial, dan juga Salwa Nur Ahmad. Boleh di next. Dan di sini ada beberapa table of content yang bakal kita diskusikan, kita bahas, yaitu mengenai pengertian CDC, tujuan penerapan CDC, prinsip-prinsip CDC, mekanisme CDC, hubungan CDC, dan manajemen risiko, serta bagaimana sih implementasi corporate governance di Indonesia, dan case studinya itu seperti apa. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, pertama kita akan membahas mengenai pengertian corporate governance. Jadi secara umum, Di rumah aja. Bukan itu kan dari BJP yang paling atas. jadi secara umum corporate governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem dan pengaturan perusahaan yang ditujukan pada tindakan yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder karena GCG ini menyangkut tentang moralitas, etika kerja, dan juga prinsip-prinsip kerja yang baik. Tata kelola perusahaan yang GCG ini adalah konsep dasar yang mengharuskan perusahaan untuk membangun dan memelihara sistem dan praktik yang efektif untuk mengelola operasi mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Dalam menerapkan prinsip GCG, perusahaan diharapkan menjunjung tinggi praktek etika dan menjamin perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oke, ini pengertian GCG menurut beberapa pihak. Yang pertama itu menurut The Organization for Economic Cooperation and Development. GCG adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan bisnis yang diarahkan dan dikendalikan. Struktur struktur tata kelola perusahaan menerapkan bagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai peserta dalam perusahaan, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, dan menjabarkan aturan dan prosedur pengambilan keputusan mengenai urusan perusahaan. Oleh melakukan hal ini, ia juga menyediakan struktur yang melaluinya tujuan perusahaan ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja perusahaan. Yang kedua itu menurut Daryl Solomon dan Ariel Solomon, GCG dalam bukunya yang berjudul Corporate Governance and Accountability mendefinisikan GCG merupakan sistem check and balance baik internal maupun eksternal bagi perusahaan yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitasnya secara secara seluruh pemangku kepentingannya dan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial mau bidang bisnis. Selanjutnya ini ada tujuan penerapan GCG. Jadi penerapan mekanisme GCG ini memiliki berbagai tujuan.
Namun tujuan utama diterapkannya GCG ini adalah untuk menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan para investor, dan juga stakeholder lainnya. Tujuan implementasi GCG yang lebih spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. GCG bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang optimal melalui perataan organisasi dan mekanisme kerja yang jelas serta efektif dan efisien. Dengan demikian, perusahaan yang cepat dan akurat mengeliminasi redundasi dan kesalahan serta meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan. Hal ini juga mencakup penggunaan sumber daya secara efisien dan mengurangi pemborosan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi lini bawah perusahaan secara positif. Tujuan yang kedua itu adalah menjamin transparansi. GCG mengutamakan keberadaan akses yang luas dan terbuka kepada informasi tentang kegiatan, keuangan, dan kinerja perusahaan. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang terbuka di mana investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan dari informasinya. Transparansi ini sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan serta menghindari spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merusak reputasi dan nilai perusahaan. Tujuan yang ketiga itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui GCG, perusahaan berkomitmen untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup praktek bisnis yang etis, upaya pelestarian lingkungan, serta inisiatif yang mendukung kesejahteraan komunitas dan pembangunan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan ini mencerminkan pangkuan bahwa perusahaan adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan memiliki peran dalam membantu menyelesaikan masalah global dan lokal. Boleh di next. Tujuan yang keempat itu adalah mendorong akuntabilitas. GCG membangun kerangka kerja di mana setiap keputusan dan tindakan perusahaan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menciptakan budaya perusahaan di mana integritas, kejujuran, dan kinerja yang tinggi menjadi inti dari setiap operasi dengan jelas mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk setiap hasil atau keputusan. Tujuan yang terakhir itu adalah keadilan dan kesetaraan. GCG menjamin bahwa semua pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, minoritas, karyawan, dan pelanggan diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Ini melibatkan pelindungan hak-hak semua pemangku kepentingan dan memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Prinsip keadilan dan kesetaraan ini mendorong lingkungan yang harmonis dan meningkatkan loyalitas serta komitmen dari semua pihak yang terlibat. Dengan menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, perusahaan dapat menarik investasi dari investor yang lebih memperhatikan aspek tata kelola perusahaan. Penerapan GCG memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang memenuhi atau melebihi harapan etika, legal, dan publik. Ini membantu membangun reputasi yang baik dan dapat memberikan keuntungan kompetitif dalam jangka panjang. Selanjutnya kan Baik, yang selanjutnya itu ada materi dari prinsip-prinsip BCG. Dalam good corporate governance ini ada 5 prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, ada independensi, dan kewajaran atau kesetaraan. Nah, kelima prinsip ini itu diperlukan untuk membantu perusahaan agar tercapai tujuannya. Berikut akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada transparansi.
Dalam prinsip ini, informasi tentang keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara akurat dan tepat waktu. Untuk tetap objektif dalam menjalankan operasinya, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang penting bagi pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan. Transparansi atau keterbukaan ini dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Lalu ada contoh dari penerapan prinsip transparansi, yaitu yang pertama, bahwa berbagai pemegang kepentingan meliputi manajemen, karyawan, dan juga pelanggan itu dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Terus yang ketiga, informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha, ataupun strategi perusahaan, dan pengendalian internal, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Terus selanjutnya, perusahaan harus tetap menjaga kerahasiaan setiap bagiannya sesuai dengan hak individu dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Lalu ada prinsip yang kedua, yaitu akuntabilitas. Dalam prinsip ini, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas ini merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Terus contoh dari penerapan prinsip akuntabilitas ini, yaitu yang pertama, menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, dan juga strategi perusahaan. Yang kedua, meyakini bahwa setiap bagian dari perusahaan, termasuk karyawan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab, tugas, dan peran mereka dalam pelaksanaan sisi GCG. Terus yang ketiga, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat, menentukan target kinerja untuk setiap karyawan perusahaan dan menerapkan sistem untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Dan yang terakhir, setiap bagian dari perusahaan harus mematuhi etika bisnis serta pedoman perilaku yang sudah disepakati. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada responsibilitas. Dalam prinsip ini, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat menjalankan operasional perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pengelolaan perusahaan harus menghindari biaya transaksi yang merugikan pihak ketiga atau pihak lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam undang-undang, regulasi, kontrak, serta pedoman operasi bisnis perusahaan. Contoh dari penerapan prinsip responsibilitas ini yang pertama, setiap bagian dari perusahaan harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan mengikuti aturan yang terdapat dalam perundang-undangan serta anggaran dasar. Dan yang kedua, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli dengan masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Boleh di next. Kemudian prinsip yang ketiga itu independensi. Dalam prinsip ini pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara mandiri sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dengan mempertimbangkan prinsip ini, pengelolaan perusahaan harus tetap menghormati hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam undang-undang. Contoh penerapan dari prinsip independensi atau kemandirian ini yang pertama, untuk dapat melakukan pengambilan keputusan yang objektif, seluruh bagian dari perusahaan harus menghindari dominasi
didominasi oleh pihak tertentu, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari pengaruh atau tekanan. Dan yang kedua, masing-masing bagian dari perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, prinsipnya itu ada kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Dalam prinsip ini, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Selain itu, prinsip ini juga mencakup kejelasan hak-hak dari pemodal, sistem hukum, dan penegakan peraturan untuk melindungi hak investor, terutama pemegang saham minoritas, dari berbagai bentuk kecurangan. Contoh penerapan dari prinsip ini, yang pertama, pemberian kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapatnya demi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkungan kedudukan masing-masing. Lalu yang kedua, contohnya perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dan yang ketiga, pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh bagian dalam perusahaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan gender dan kondisi fisik. Boleh next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ini ada mekanisme GCG diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu spesifik perusahaan atau firm spesifik, spesifik negara atau country spesifik, dan spesifik governance pasar. Mekanisme governance spesifik perusahaan dikendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Apa yang mencakup sebagai mekanisme governance spesifik perusahaan adalah struktur kepemilikan saham, pembiayaan perusahaan, auditing, komite audit, dewan pengurus, dan kompensasi manajemen. Mekanisme spesifik negara bersifat eksternal terhadap perusahaan dan berada di bawah pengendalian pemerintah dan institusi yang diakui secara luas seperti institusi profesi. Hal yang dibahas adalah sistem hukum, kebudayaan, dan standar, serta praktik akuntansi. Mekanisme governance pasar didasarkan pada tingkat perkembangan pasar modal. Mekanisme ini terdapat pada pasar bagi pengendalian perusahaan. Mekanisme governance spesifik perusahaan itu ada beberapa poin di sini, yaitu pertama, struktur kepemilikan saham atau ownership structure. Menurut Jensen menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham adalah salah satu mekanisme pengawasan di mana mekanisme ini dapat menurunkan konflik kepentingan yang disebabkan masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Menurut Leber, membagi struktur kepemilikan saham ke dalam 2 jenis, yaitu insider ownership, yaitu saham dimiliki manajer perusahaan yang sekaligus mengelola, atau saham dimiliki oleh manajer perusahaan tersebut. Ada juga outsider ownership, yaitu saham dimiliki pihak dari luar perusahaan. Jumlah insider ownership semakin besar, semakin kecil pula konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Pemegang saham yang makin menyebar mengakibatkan kesulitan dalam proses pengawasan perusahaan. Berikutnya ada pembiayaan perusahaan atau corporate financing. Perjanjian utang menyatakan bila investasi memperoleh hasil di atas nilai nominal utang, maka pemegang saham akan memperoleh sebagian hasil atau labanya. Sebaliknya, bila investasi gagal karena limited liability-nya, pemberi pinjaman akan menanggung resikonya. Untuk menutupi kegagalannya, pemberi pinjaman memberikan bunga pinjaman yang tinggi. Dari perspektif yang berbeda, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan dividennya kepada pemegang sahamnya. Kepada pemberi pinjaman, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberi hasil berupa bunga dan angsuran pinjaman. Contohnya itu ada leverage buyout atau LBO, yaitu proses mengakuisisi perusahaan yang utangnya itu untuk akuisisi didapat dari bank-bank atau pihak ketiga lainnya. Berikutnya ini adalah auditing, yaitu kualitas audit yang baik akan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi perusahaan yang dapat meningkatkan ketergantungan investor pada informasi akuntansi. Peran monitoring dari auditor penting bagi pemakai laporan keuangan karena pengguna percaya bahwa auditor akan melaporkan pelanggaran bila terjadi suatu pelanggaran. Sebagai profesional, auditor bekerja berdasarkan kode etik dan standar akuntansi.
Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yang akhirnya membantu manajer dan investor mengidentifikasi kemungkinan investasi yang baik dan buruk di pasar. Berikutnya ini adalah komite audit atau audit commit. Menurut Kurniangsih dan Supomo, komite audit ini pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan melaksanakan beberapa fungsi, yaitu menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi, dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi, menelaah efektivitas struktur pengendalian internal atau SPI dan memastikan tingkat kepatuhan SPI, mengevaluasi adanya kemungkinan penipuan dan atau kecurangan, menilai estimasi kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan perusahaan. Komite audit akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu usaha dewan direksi untuk memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan. Berikutnya ini ada Dewan Pengurus atau Board of Director. Dewan Pengurus dalam peranannya memonitor dan mendisiplinkan manajemen atas nama pemegang saham. Peranan Dewan Pengurus diperlukan karena pemegang saham yang tersebar membuat sulit pemegang saham minoritas untuk memonitor dan mengontrol manajemen perusahaan. Misalnya di Amerika Serikat, tugas Chief Economy Officer atau CEO itu seharusnya dipisahkan dari tugas ketua atau chairman. Pemisahan kedua pekerjaan tersebut dipercaya mengurangi agensi kos di perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan oleh Board of Director ini. Yang terakhir itu ada kompensasi manajemen atau managerial compensation. Kontrak kompensasi umumnya dirancang berdasarkan ukuran kinerja. Ukuran kinerja umumnya digunakan berdasarkan data akuntansi seperti laba perusahaan dan harga saham perusahaan. Bushman menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki peranan yang kecil dalam penentuan kompensasi tunai dari pimpinan puncak perusahaan. Kompensasi tunai menjadi bagian yang tidak penting karena penggunaan portofolio saham dan opsi pembayaran kompensasi berdasarkan kinerja top eksekutif. Sebagai akibatnya, return dari saham menjadi lebih penting daripada laba akuntansi. Berikutnya ini adalah mekanisme governance yang spesifik negara. Yang pertama itu ada lingkungan hukum. Pelindungan investor itu penting karena pengambilan hak pemegang saham minoritas dan kreditor oleh pemegang saham mayoritas itu sifatnya ekstensif atau sifatnya luas. Sistem hukum dipengaruhi oleh asal sistem hukumnya dan asal sistem hukum yang berbeda melindungi hak-hak investor dengan tingkatan yang berbeda pula. Laporta membuktikan bahwa kualitas lingkungan hukum memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dari luar. Oleh karena hukum melindungi hak-hak investor, khususnya dari pengambilan hak yang dilakukan oleh orang dalam, investor bersedia untuk mendanai perusahaan dan rela membayarnya lebih mahal. Berikutnya ini ada lingkungan budaya atau cultural environment. Kebudayaan didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang membentuk tindakan individu dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti perilaku investor dan manajer dipengaruhi oleh budaya lingkungannya. Dalam konteks lebih luas, lingkungan budaya menentukan bentuk mekanisme corporate governance di suatu negara. Contohnya itu ciri kepemilikan saham di negara Asia Timur adalah kepemilikan saham oleh keluarga dalam jumlah substansial, sementara di negara lain seperti di Amerika Serikat, kepemilikan saham yang tersebar merupakan karakteristik sebagian besar perusahaan terbuka. Berikutnya ada penyusunan standar akuntansi. Penyusunan standar akuntansi dapat dianggap sebagai reaksi peraturan terhadap kegagalan dalam pemberian informasi ke pasar modal, dikarenakan manajer sebagai orang dalam perusahaan menghasilkan informasi, memiliki keuntungan informasi dibandingkan investor. Sebagai orang luar, terdapat kecenderungan bahwa manajer akan mengatur informasi yang disampaikan. Sebagai reaksi terhadap hal tersebut, penyusunan standar akuntansi harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan benturan kepentingan antara investor dan juga manajer. Dalam pengaturan arus informasi yang disampaikan, penyusunan standar akuntansi dapat mengurangi agensi problem di antara manajer dan investor, sehingga menyamakan informasi yang dimiliki investor dan juga manajer. Oleh karena itu, masalah utama dalam penyusunan standar akuntansi adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan informasi yang berbeda di antara manajer dan investor.
Terakhir ada praktik akuntansi. Praktik akuntansi di suatu negara akan mempengaruhi bagaimana informasi akuntansi diproses dan dilaporkan oleh perusahaan. Laporan keuangan ditujukan untuk kebutuhan penggunanya seperti investor. Sebagai hasilnya, laporan keuangan akan mempengaruhi persepsi investor mengenai kinerja perusahaan yang akhirnya mempengaruhi pembiayaan dan investasi perusahaan. Di sini ada 4 kategori praktik akuntansi, yaitu ada the British American Model, yaitu karakteristiknya dengan orientasi akuntansi ke arah pemenuhan kebutuhan, pengambilan keputusan pemegang saham, dan kreditur. Sebagian besar negara yang masuk ke dalam kategori ini memiliki pasar modal yang besar dan maju, serta pengguna informasi akuntansinya lebih canggih. Berikutnya ini ada the continent model, yaitu diidentifikasi dari kedekatan hubungan yang baik karena akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan cenderung bersifat konservatif atau kebiasaan atau tradisi. Berikutnya ini adalah the South American Model, menerapkan penyesuaian akuntansi untuk inflasi. Negara dalam kelompok ini memiliki banyak pengalaman yang berurusan dengan tingkat inflasi yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada the Mixed Economic Model. Terus berikutnya ini ada mekanisme governance pasar. Yang pertama itu pasar bagi pengendalian perusahaan atau market for corporate control. Pasar bagi pengendalian perusahaan bertindak sebagai mekanisme untuk mendisiplinkan manajer dan membuat perusahaan berfungsi lebih efisien lagi. Rubak mendefinisikan pasar bagi pengendalian perusahaan bertindak sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang membatasi penyimpangan manajer dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pengambil alihan dapat terjadi dalam bentuk penggabungan usaha atau merger, penawaran tender, atau proxy contest. Pemegang saham perusahaan sasaran menerima hasil yang positif dari pengambil alihan perusahaan, sementara perusahaan penawar dalam merger tidak memperoleh hasil dan penawar dalam penawaran tender memperoleh hasil positif yang kecil. Dan yang terakhir itu adalah tingkat perkembangan pasar modal. Salah satu fungsi pasar modal itu memastikan melalui regulasi dan institusi publik bahwa investor publik memiliki akses terhadap informasi yang benar. Pasar modal yang berkembang baik cenderung memiliki peraturan yang lebih baik, memastikan bahwa pasar bagi pengendalian perusahaan berfungsi secara wajar dan transparan. Rajan menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham dan peraturan akuntansi yang berkualitas mengindikasikan adanya pasar modal yang kuat, dan pasar modal yang kuat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pengambil alihan perusahaan lebih sering terjadi di Amerika Serikat dan Inggris, di mana kepemilikan saham tersebar luas dengan pasar modal yang maju, daripada di Eropa dan Asia Timur, di mana kepemilikan saham lebih terkonsentrasi. Terus ini ada interaksi antar mekanisme corporate governance. Dari ketiga mekanisme yang tadi sudah dijelaskan, memiliki hubungan satu dengan lainnya. Dalam beberapa hal, hubungan di antara mekanisme governance bersifat substitusi. Artinya, satu mekanisme governance dapat menggantikan mekanisme governance yang lain. Kedua, bersifat komplementer. Artinya, satu mekanisme governance melengkapi keefektifan mekanisme governance lainnya. Dan yang terakhir, sebagai pendukung. Artinya, satu mekanisme governance tidak berperan langsung, tapi memperkuat mekanisme governance lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hubungan BCG dengan manajemen risiko. Jadi, seperti yang kita ketahui, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas atau operasinya. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk melindungi nilai perusahaan dengan mengurangi potensi kerugian atau kesalahan yang dapat terjadi dalam proses bisnis. Ini dilakukan melalui serangkaian langkah termasuk identifikasi risiko, evaluasi dampaknya, dan penerapan tindakan pencegahan atau mitigasi yang sesuai. Manajemen risiko juga merupakan bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai tujuan mereka, dan kesuksesan dalam menerapkan manajemen risiko dapat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Jadi investor itu cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko yang kuat
karena hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola resiko dengan baik dan mengantisipasi kemungkinan masalah di masa depan. Selain itu, manajemen risiko juga berperan sebagai alat pengawasan dalam aktivitas perusahaan untuk mencegah terjadinya kerugian atau kecurangan. Dalam konteks good corporate governance atau GCG, manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan. GCG sendiri bertujuan untuk membangun kepercayaan investor melalui praktek-praktek tata kelola yang baik, dan manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dari hal ini. Next. Nah, bagaimana interaksi antara kedua konsep ini? Yang pertama, pengawasan Dewan Komisaris. Jadi, Dewan Komisaris memegang peran kunci dalam mengawasi efektivitas manajemen risiko. Mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi telah dikelola dengan tepat, tapi juga untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris yang efektif akan memastikan bahwa keputusan strategis perusahaan didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang risiko yang dihadapi dan mengintegrasikan pertimbangan GCG dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Yang kedua, ada peran auditor. Auditor ini memiliki peran penting dalam menilai risiko perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar GCG. Mereka membantu memvalidasi efektivitas proses manajemen risiko perusahaan dan memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya ada integrasi framework manajemen risiko. Jadi perusahaan itu dapat memanfaatkan framework seperti Enterprise Risk Management atau ERM oleh COSO dan ISO 31000. Perbedaan dari kedua ini adalah untuk COSO adalah sebuah organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola perusahaan termasuk manajemen risiko. Jadi frameworknya itu membantu perusahaan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi efektivitas kontrol internal mereka. Jadi dia lebih berkaitan dengan manajemen risiko dalam konteks tata kelola perusahaan. Kalau ISO 31000 adalah standar internasional yang memberikan panduan untuk penerapan manajemen risiko di semua jenis organisasi. ISO 31000 ini bersifat lebih umum dan berlaku untuk semua jenis risiko yang mungkin dihadapi organisasi, termasuk risiko keuangan, operasional, lingkungan, dan lainnya. Jadi standar ini memberikan panduan tentang prinsip-prinsip kerangka kerja dan proses yang diperlukan untuk mengelola risiko secara efektif di semua tingkatan organisasi. Jadi bisa disimpulkan kalau COSO itu lebih berfokus pada manajemen risiko dalam konteks tata kelola perusahaan, kalau ISO 31000 memberikan panduan yang lebih umum dan komprehensif untuk manajemen risiko di semua jenis organisasi. Nah, dengan menerapkan kedua konsep tadi, perusahaan itu dapat memperoleh manfaat. Yang pertama, peningkatan kinerja. Integrasi yang baik antara GCG dan manajemen risiko ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan lebih efisien, yang pada gilirannya nanti bakal meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu kepercayaan investor. Jadi investor itu lebih percaya pada perusahaan yang menerapkan praktik GCG yang baik dan memiliki proses manajemen risiko yang transparan dan efektif. Selain itu juga perlindungan pemangku kepentingan. Implementasi yang baik dari kedua konsep ini itu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pemasok, dan juga masyarakat umum. Dengan memprioritaskan keadilan, integritas, dan transparansi, perusahaan itu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan semua pihak yang terlibat. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi corporate government di Indonesia. Gimana corporate government di Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah krisis. Penelitian terhadap 100 perusahaan tercatat di BEC pada tahun 1999 menunjukkan kelemahan dalam tata kelola perusahaan, seperti struktur yang kompleks, ketergantungan pada pembiayaan bank, dan pengawasan yang tidak efektif oleh Dewan Komisaris.
Pemerintah merespon dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance KKNKCG pada tahun 1999. KKNKCG bukan hanya menyusun pedoman good corporate government, tetapi juga mengawasi untuk mempromosikan corporate governance di perusahaan Indonesia. Awalnya KNKCG fokus pada kemajuan corporate governance, tetapi sejak tahun 2004 menyadari bahwa perbaikan perlu didukung oleh perbaikan di bidang public governance. Oleh karena itu, KNKCG berubah nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Selain upaya kelembagaan, pemerintah juga mewajibkan perusahaan menerapkan mekanisme corporate governance seperti mengungkapkan pemegang saham dengan 5% atau lebih, membentuk komite audit, dan mewajibkan komisaris independen. Sejak 2001, Bursa Efek Jakarta mewajibkan perusahaan tercatat komite audit yang juga diterapkan oleh perusahaan terbuka dan publik oleh Badan LK sejak Desember 2004. Dewan Pengurusan Perubahan terdiri dari direksi dan dewan komisaris mengikut two-tier board system. Tentunya komisaris independen diakui oleh BEC sejak Juli 2001 dengan setidaknya 30%. Komisaris independen yang proporsional dengan saham lain pemegang saham pengendali. Mungkin boleh, eh, lalu ada tahapan-tahapan penerapan dalam CGC. Dalam menjalankan implementasi good corporate governance di suatu perusahaan, langkah-langkah yang cermat berdasarkan analisis situasi dan kondisi perusahaan, serta tingkatan kesiapannya menjadi krusial. Tujuannya adalah agar penerapan CGC dapat berlangsung dengan lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari semua unsur di perusahaan secara umum. Perusahaan-perusahaan yang sukses dalam menerapkan CGC mengadopsi pendekatan berbasis tahapan seperti yang disarankan oleh Shin dan Sao 2003. Nah, yang pertama itu ada tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan itu penerapan Good Corporate Governance (CGC) dalam suatu perusahaan merupakan perjalanan yang memerlukan pendekatan berbasis tahapan untuk memastikan keberhasilan dan dukungan yang menyeluruh. Tahapan persiapan itu mencakup langkah-langkah yang krusial, memberikan landasan kokoh untuk penerapan CGC yang efektif. Yang pertama itu ada awareness building ataupun pembangunan kesadaran. Nah, di tahap awal ini menekankan pentingnya membangun kesadaran di seluruh perusahaan tentang signifikansi gizi. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokarya, dan diskusi kelompok. Bantuan tenaga ahli yang independen dari luar perusahaan dapat membentuk dasar kuat untuk pemahaman yang mendalam. Lalu yang kedua itu CGC assessment ataupun evaluasi CGC. Langkah berikutnya itu adalah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan terkait penerapan CGC saat ini. CGC assessment membantu mengidentifikasi tingkat kesiapan perusahaan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung untuk kedepannya. Lalu CGC manual building ataupun pembangunan manual CGC. Setelah melakukan evaluasi, langkah selanjutnya itu menyusun manual ataupun pedoman implementasi CGC. Manual ini disusun berdasarkan hasil pemetaan tingkat persiapan perusahaan dan mengidentifikasi prioritas penerapannya. Penyusunan manual dapat melibatkan tenaga ahli independen untuk memastikan keakuratan dan kelanjutan panduan tersebut. Boleh next. Lalu yang kedua itu tahapan implementasi. Dengan manual CGC yang tersedia, perusahaan siap untuk memulai fase implementasi. Tahapan ini mencakup sejumlah langkah penting yang dirancang untuk memastikan penerapan CGC secara menyeluruh dan efektif. Nah, yang pertama itu melalui sosialisasi. Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan aspek-aspek implementasi CGC kepada seluruh anggota perusahaan. Tim khusus yang diawasi oleh Direktur Utama atau CGC Champions bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan cara yang paling efektif. Sosialisasi menciptakan pemahaman bersama dan komitmen terhadap penerapan CGC. Lalu implementasi. Berdasarkan manual CGC yang telah dibuat pada tahap persiapan, implementasi dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dan roadmap yang telah disusun. Penting untuk melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam proses ini. Dengan pendekatan top-down, manajemen perubahan menjadi bagian integral yang mengelola transaksi dan perubahan yang terkait dengan penerapan CGC. Lalu internalisasi.
Tahapan ini menandai upaya jangka panjang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip CBC dalam seluruh proses bisnis dan aturan perusahaan. Melalui internalisasi, tujuannya adalah memastikan bahwa CBC tidak hanya diadopsi secara formal, tetapi mencerminkan nilai-nilai dan praktik yang melibatkan semua aspek perusahaan. Boleh di next. Lalu ada tahap evaluasi, di mana evaluasi merupakan langkah-langkah yang diperlukan secara teratur untuk mengukur efektivitas penerapan CBC dan memastikan keberlanjutan serta perbaikan yang diperlukan. Yang pertama itu ada audit implementasi dan scoring. Pihak independen dapat dilibatkan untuk melakukan audit implementasi dan memberikan scoring terhadap praktik CBC. Evaluasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana CBC itu telah diterapkan dan memberikan dasar untuk perbaikan lebih lanjut untuk nantinya. Lalu ada evaluasi mandatori. Beberapa perusahaan ini atau lingkungan bisnis seperti BUMN menerapkan evaluasi secara wajib melalui asesmen atau scoring yang ditetapkan secara kewajiban. Perusahaan dapat memastikan ketaatan terhadap standar CBC yang diterapkan. Dengan menjalankan tahap-tahap ini, perusahaan dapat memastikan bahwa penerapan CBC hanya menjadi kepatuhan formal, tetapi benar-benar tercermin dan budaya dan aktivitas bisnis mereka, meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi di sini itu adalah case study dari Bank BCA. Jadi Bank Sentral Asia itu adalah bank swasta di Indonesia yang didirikan tahun 1957. BCA memiliki fokus utama dalam menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabah perorangan, bisnis kecil dan menengah, serta korporasi. Dengan reputasi yang kuat, layanan yang berkualitas, dan komitmen terhadap inovasinya, BCA terus menjadi salah satu pemain utama dalam industri perbankan Indonesia serta menjadi pilihan utama bagi nasabah perorangan dan korporasi. Penerapan Good Corporate Governance oleh BCA di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi manajemen BCA itu memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA. Selain itu, akses informasi sudah menggunakan user ID dan juga password. Yang kedua, BCA telah mempublikasikan laporan keuangan dalam surat kabar berkala nasional dan menerbitkan laporan tahunan yang didistribusikan ke berbagai lembaga keuangan dan non-keuangan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance. BCA juga telah menyampaikan laporan keuangan termasuk laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kondisi perubahan keuangan dan non-keuangan juga ditransparansikan antara lain dalam analis meeting, press conference, public expose, dan juga roadshow. Yang berikutnya itu adalah kebijakan kepatuhan hukum. Jadi ada kebijakan pengelolaan risiko yang telah diatur antara lain kebijakan dasar risiko manajemen atau KDMR, kebijakan dasar risiko manajemen penggunaan teknologi informasi atau KDMR PTI, pedoman standar sistem pengendalian internal atau PSSPI, kebijakan dasar perkreditan BCA atau KDPB, kebijakan-kebijakan lainnya yang harus mendapat persetujuan dari direksi. Kebijakan tersebut dikaji secara ulang dan berkala dan disesuaikan dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi baik di internal maupun eksternalnya. Misalkan penerapan limit per sektor industri, ada limit trading, ada metode pengukuran, ada sistem pelaporan dan dokumentasi, ada sistem informasi manajemen, serta contingency plan. Prosedur pemberian kredit dan prosedur kegiatan operasional lainnya telah diatur secara jelas dalam manual ketentuan, panduan kerja, surat keputusan, dan surat edaran. Berikutnya ini adalah struktur organisasi yang efisien, yaitu BCA memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern, yaitu pertama itu ada divisi audit internal dengan misi meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola melalui penilaian independen dan objektif, serta pemberian konsultasi atas seluruh kegiatan perusahaan BCA. Yang kedua itu adalah
Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan misi meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Berikutnya adalah Satuan Kerja Kepatuhan dengan misi mengelola risiko kepatuhan perusahaan dan mendorong terwujudnya budaya kepatuhan sejalan dengan perkembangan bisnis. Dan yang terakhir, Komite Manajemen Risiko dengan misi memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa GCG adalah prinsip penting dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. GCG mengharuskan perusahaan untuk mengimplementasikan sistem dan praktik manajemen yang efektif, menjamin perlindungan semua pemangku kepentingan, dan mempromosikan operasi operasi bisnis yang etis serta berkelanjutan. Implementasi GCG melibatkan tahapan persiapan, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Melalui contoh PT Bank Sentral Asia (TBK), terlihat bahwa GCG meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang krusial untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Next. Baik, selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Oke, mungkin mungkin sekarang kita buka diskusi. Untuk sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, boleh raise hand. Terima kasih. Kalau udah ada beberapa yang raise hand, mungkin ke Kania terlebih dahulu, boleh dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas presentasinya kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana perusahaan itu dapat mengukur keberhasilan dalam menerapkan praktik GCG? Gitu aja, makasih. Oke, terima kasih Kania. Mungkin boleh dilanjut oleh Fikri. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga kelompok yang udah presentasi. Saya pikir izin nanya, bisa sebutkan nggak faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan penerapan GCG dalam suatu perusahaan? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Fikri. Mungkin boleh di next, Justin. Terima kasih untuk kelompok penyaji atas presentasinya. Saya ingin bertanya, kira-kira gimana dampaknya kalau perusahaan benar-benar kuat dalam penerapan GCG terhadap kinerja dan reputasinya? Terima kasih. Oke, terima Ulang. kasih Fikri, Justin. ulangi Justin ulangi. Oh, Ya. Kira-kira gimana dampaknya kalau perusahaan benar-benar kuat dalam penerapan GCG terhadap kinerja dan reputasinya? oke, mungkin Ulangin dampak terhadap Justin. penguatan. Dampak terhadap kinerja dan reputasinya, Pak. Kinerja dan reputasinya. Oke ya. Dampak. Dampak sama faktor-faktor beda ya. Tadi kalau si Fikri kan faktor-faktor apa yang mendukung Mendukung. keberhasilan. Faktor. Faktor-faktor itu beda ya. Ya lah ya. Dampaknya ya kalau ini ya. Ya oke. Ya, boleh lah. Ya, oke, mungkin boleh di next ke David.
Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya dan atas kesempatannya. Saya David ingin menanyakan siapa sih yang bertugas atau memiliki wewenang dalam menyusun GCG ini atau tata kelola. Mungkin ada nggak sih atau suatu kelompok itu atau departemen atau divisi khusus yang menangani pembuatan dan penerapan GCG ini atau ditentukan secara individu oleh atasan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih David. Mungkin boleh di next ke Abi. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Saya Bina izin bertanya, menurut kelompok kalian ada nggak sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan GCG ini? Dan kalau ada, boleh dijelasin nggak bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Abi. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Bagi teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih dan mungkin berikan kami waktu untuk diskusi terlebih dahulu ya. Baik, saya izin jawab pertanyaan dari Kania. Eh, Tadi pertanyaannya gimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan dalam menerapkan praktik GCG. Jadi untuk dapat mengukur keberhasilan dan juga bisa menerapkan GCG secara efektif, itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik tata kelola perusahaan, serta untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi tersebut adalah GCG assessment.
Proses ini melibatkan penilaian atas kesesuaian dengan peraturan, strategi perusahaan, manajemen risiko, integritas dan etika, serta pengungkapan informasi dan transparansi. Melalui proses GCG assessment ini, perusahaan jadi tahu kekuatan dan kelemahan dalam sistem tata kelola yang diterapkan, sehingga nantinya dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk membuat perbaikan dan juga implementasi program-program tata kelola perusahaan yang lebih baik. Lalu evaluasi lainnya itu ada pengukuran kinerja keuangan. Jadi meskipun itu nggak langsung terkait dengan praktik GCG, pengukuran kinerja keuangan seperti profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan juga efisiensi operasional itu dapat memberikan gambaran tentang dampak praktik GCG terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Mungkin sekian, apakah cukup menjawab, Kania? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Salwa. Sama-sama. Oke, mungkin di sini saya lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Fikri, di mana Fikri menanyakan bisa disebutkan ataupun dijelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan penerapan GCP dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu untuk faktor pendukungnya itu adalah komitmen dari pemimpin perusahaan, di mana pemimpin perusahaan itu harus memiliki komitmen yang kuat dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCP secara konsisten. Lalu transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dalam menginformasikan. Salsabila bilang biar supaya suaranya bagus. Ini kayak nangis, sedih saya dengernya. Heeh. Lagi udah enak tenggorokan tuh, maaf. Ulangin, Transparansi. ulangin. Tadi suaranya kayak nangis. Ulangin, coba. Oke, mungkin dari awal saya ulangi ya Pak. Eh, Tadi Fikri menanyakan mengenai bisa sebutkan atau jelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan penerapan GCG dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu dari komitmen pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan yang komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip CGG secara konsisten. Itu sangat mempengaruhi mengenai good government beverage-nya. Lalu yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas, di mana keterbukaan dalam menginformasikan kepada kepentingan stakeholders tentang kondisi perusahaan dan bagaimana pengambilan keputusan untuk bertanggung jawab. Lalu yang ketiga itu struktur organisasi yang efektif, di mana struktur organisasi yang jelas dan efektif untuk mendukung pelaksanaan GCG termasuk peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Lalu selanjutnya penerapan sistem pengendalian internal yang kuat. Setelah struktur organisasi yang efektif, maka diperlukanlah sistem pengendalian internal yang efektif dan kuat juga untuk mengelola risiko dan menjaga ketaatan terhadap regulasi dan kebijakan perusahaan. Lalu juga ada mengenai partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan melibatkan dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu juga ada kepatuhan terhadap regulasi, memahami regulasi dan kebijakan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu pelatihan dan pengembangan karyawan ini merupakan hal yang sangat penting juga, di mana memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya gizi di dalam operasi perusahaan. Lalu yang terakhir itu melakukan evaluasi dan perbaikan keberlanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan GCG dan berkomitmen untuk terus meningkatkan proses dan praktik yang ada. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, sebuah perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk penerapan GCG yang berhasil. Mungkin segitu, apakah sudah menjawab? Terjawab. Terima kasih, Salsa. Ya, terima kasih kembali. Mungkin boleh dilanjut. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari kalian, yaitu mengenai kira-kira gimana sih dampaknya kalau perusahaan benar-benar kuat dalam penerapan GCG buat kerja dan reputasinya. Nah, jadi penerapan good corporate governance ini yang kuat ini dalam perusahaan membawa dampak yang signifikan baik baik pada kinerja maupun reputasi perusahaan tersebut. Dampak ini bisa sangat luas mencakup berbagai aspek operasional, strategis, finansial, dan reputasional. Nah, yang pertama itu dampak terhadap kinerja. Yang pertama itu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG yang kuat memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder hingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab serta meminimalkan risiko penipuan dan skandal. Contohnya, perusahaan yang menerapkan GCG yang baik akan mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan dan tepat waktu. Hal ini memungkinkan investor dan stakeholder untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan jelas dan membuat keputusan investasi yang tepat. Yang kedua itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. GCG menciptakan struktur dan proses yang jelas dan terukur sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Hal ini dicapai melalui penetapan tujuan yang jelas, pengukuran kinerja yang efektif, dan sistem insentif yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Contohnya, perusahaan yang menerapkan GCG yang baik akan memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini membantu perusahaan untuk menghindari kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan selanjutnya itu ada dampak terhadap reputasi. Yang pertama ada peningkatan kepercayaan stakeholder. GCG membangun kepercayaan stakeholder, termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Hal ini karena GCG memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Contohnya, perusahaan yang menerapkan GCG yang baik akan memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan dan meningkatkan reputasinya. Dampak yang kedua itu ada peningkatan reputasi perusahaan. Penerapan GCG yang baik meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang terpercaya, etis, dan bertanggung jawab. Hal ini meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor, pelanggan, dan karyawan potensial. Contohnya, perusahaan yang menerapkan GCG yang baik akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak. Hal ini meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan daya tariknya bagi stakeholder. Eh, Melalui dampak-dampak ini, mungkin terlihat jelas bahwa penerapan GCG yang kuat dan efektif bukan hanya sebuah keharusan etis atau regulasi semata, tetapi juga merupakan strategi inti yang menguntungkan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja, membangun dan menjaga reputasi, serta memastikan keberlanjutan dan legasi positif dalam jangka panjang. Itu jawaban saya. Kamu jawab, Justin. Sudah cukup terjawab. Terima kasih Putri Salsabila. Sama-sama, Mama Justin. Oke, izin jawab pertanyaannya David, yaitu siapa yang bertugas atau punya wewenang dalam menyusun GCG, adakah suatu kelompok yang menangani pembuatan dan penerapan GCG ini. Jadi untuk secara keseluruhan GCG ini itu biasanya eh, menjadi tanggung jawab dari Dewan Direksi, Manajemen Eksekutif, dan juga unit internal yang dikhususkan itu untuk mengelola risiko, kepatuhan, dan aspek GCG ini sendiri. Biasanya dalam suatu perusahaan itu ada komite atau dewan yang disebut sebagai Dewan Komisaris atau Komite GCG yang bertugas mengawasi dan menerapkan kebijakan GCG ini. Selain itu, manajemen eksekutif dan manajer senior juga memiliki peran penting dalam menerapkan praktik GCG ini di berbagai tingkatan dalam perusahaan. Terus juga implementasi ini itu juga melibatkan berbagai departemen dan divisi di dalam perusahaan, misalkan kayak divisi keuangan, marketing, sumber daya manusia, dan lain-lainnya juga. Jadi untuk implementasi GCG ini sendiri itu melibatkan kerjasama antara berbagai pihak di dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan dan penerapan praktik GCG yang efektif. Itu aja jawabannya. Apakah cukup menjawab? Terima kasih Alma sudah menjawab. Oke, sama-sama David. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya lagi. Jadi pertanyaannya itu apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan GCG dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Tantangan utama dalam penerapan GCG ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep tersebut di kalangan pemangku kepentingan, termasuk dewan direksi, manajemen senior maupun karyawannya. Jadi mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya GCG atau bagaimana menerapkan dengan efektif dalam praktik bisnis sehari-hari. Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan yang menghadapi tantangan dalam mendorong kesadaran tentang pentingnya GCG di antara karyawan.
mereka mungkin nggak memahami implikasi dari keputusan atau tindakan mereka terhadap integritas perusahaan secara keseluruhan. Nah, cara mengatasinya itu bisa mengadakan pelatihan tentang BCG untuk para karyawannya, termasuk menjelaskan nilai-nilai inti dari BCG dan bagaimana menerapkannya dalam tindakan sehari-hari, seperti membuat kebijakan dan prosedur yang jelas dan mudah dimengerti dalam mempromosikan praktik-praktik BCG tadi. Terus yang kedua ada tantangan resistensi terhadap perubahan budaya. Implementasi BCG ini sering kali membutuhkan perubahan budaya yang signifikan dalam organisasi, tapi resistensi ini terhadap perubahan bisa menjadi tantangan yang serius, terutama jika budaya yang ada di dalam organisasi ini telah mengakar selama bertahun-tahun. Misalnya, sebuah perusahaan yang telah lama beroperasi dengan budaya yang kurang transparan dan kurang akuntabel mungkin mengalami resistensi dari manajemen senior atau dewan direksinya terhadap perubahan yang diperlukan untuk memperkuat prinsip-prinsip BCG. Cara mengatasinya itu dengan mengomunikasikan secara efektif tentang kebutuhan akan perubahan budaya dan bagaimana hal itu akan menguntungkan organisasi secara keseluruhan. Bisa melibatkan pemangku kepentingan kunci termasuk dewan direksi, manajemen senior dalam perubahan untuk mendapatkan dukungan mereka. Selain itu ada tantangan ketidakpatuhan dan penegakan hukum. Meskipun ada aturan dan regulasi yang mengatur praktik BCG, ada tantangan dalam menegakkan kepatuhan terhadap standar tersebut. Kadang-kadang perusahaan itu mungkin tidak mematuhi prinsip-prinsip BCG atau bahkan melanggar hukum, tapi menemui kesulitan dalam menegakkan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan yang terlibat dalam skandal korupsi di mana manajemen seniornya itu terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar prinsip BCG dan hukum, namun sulit untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran tersebut karena adanya pengaruh politik atau lemahnya sistem hukum. Nah, cara mengatasinya itu bisa membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk mencegah pelanggaran BCG, bisa dengan melakukan penyelidikan internal secara menyeluruh atas pelanggaran yang diduga dan melaporkannya kepada pihak berwenang jika diperlukan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran BCG-nya itu tidak bisa ditoleransi. Sebelum itu saja, apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, Rika. Terima kasih. Terima kasih lagi. Oke, karena sesi diskusi telah usai, semua pertanyaan telah dijawab. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin boleh dikembalikan kepada Pak. Terima kasih buat kelompok 2, buat presentasi, dan buat jawaban atas pertanyaan teman-temannya, sehingga membuka informasi kepada temannya apa itu GCG ini ya. GCG sehingga Good Corporate Governance, GCG, GCG ya. Kita beri aplaus lah buat kelompok 2 ya. Aplaus. Dengaran ya suaranya? Oke, jadi GCG ini adalah sebenarnya etika, ya, etika dalam berbisnis. Jadi kalau nanti teman-teman sudah dapat hukum dan etika bisnis nggak? Dapat. Sudah dapat? Ada kan RPS-nya GCG? Pernah? Kapan tuh dapat semester berapa? 1. Semester 1 ya. Tuh, kalau teman-teman refresh, ini pernah dengar kata-kata ini, GCG, ya, di etika bisnis. Sebenarnya etika itu adalah ada etika yang tersurat, ada yang tersirat, ya. Kalau yang tersurat, ya seperti ini, ada aturan-aturannya, harus apa, bagaimana cara mengukurnya, ada segala macamnya, dampaknya apa nantinya. Nah, sama kalau yang tersirat, misalnya etika dalam bertetangga, nggak harus ada catatan supaya jadi misalnya kalau lagi jemur baju di luar tetangganya
tetangga sebelahnya, ya janganlah bakar sampah misalnya kalau lagi siang-siang gitu, bakar sampah sore-sore, jemuran sudah diambil segala macam ya. Nah, etika parkir di depan rumah eh, tetangga misalnya. Oh, ada tamu kita mau minta izin ke tetangga ya, itu tersirat etika ya. GCG ini diterapkan dalam etika bisnis ya. Jadi nggak bisa nggak bisa diiniin, nggak bisa apa ya, nggak bisa eh, pemerintah campur tangan banget, tapi pemerintah eh, mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG-nya dengan baik. Karena kalau penerapan GCG-nya baik, maka kepercayaan investornya akan baik ya. Jadi kepercayaan investor. Jadi ada 4P dalam tata kelola perusahaan ini. 4P ini ada disebut people, ya, manusianya lagi-lagi. Satu proses, performance, sama purpose. Jadi prosesnya seperti apa? Kinerja tadi aja teman-temannya bilang bagaimana mengukurnya kinerjanya. Itu tujuannya ya. Jadi ada tujuan, kinerja, ya ini nanti eh, dimasukkan teman-temannya masukkan buat pertanyaan untuk buat jawaban jawaban teman-temannya tadi ya. Jadi alat yang mengukur itu adalah melihat seberapa jauh sih kontrol eh, pemegang saham, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, audit internal dalam pengungkapannya kepada investor. Apa aja sih laporan-laporan yang akan diungkapkan ya, dan juga buat pemegang-pemegang saham minoritas. Jadi yang minoritas juga diikut sertakan ya. Jadi jangan kena sedikit sahamnya ya dilupakan ya. Jadi diikutkan dalam hal rapat pemegang saham dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat ya. Nah, dilihat dan disesuaikan dengan kemarin itu ya, ukuran perusahaannya, market share, sektor industri, dan lain sebagainya. Disesuaikan. Jadi kuncinya tadi dalam keberhasilan ini terletak pada seberapa jauh sih nilai-nilai yang telah ditanamkan ya kepada yang ditanamkan oleh pemegang saham kepada karyawan terhadap apa ya, perspektif di masyarakat ya, pandangan masyarakat. Nah, itu ya. Seberapa jauh ya nilai-nilainya. Itu aja ya. Oke, berikutnya buat pertanyaan berikutnya, tantangan ya. Tantangan dalam penerapannya ini, tantangannya faktor internalnya terlebih kepada visi, misi, strategi perusahaannya apa ya. Setelah berikutnya adalah budaya perusahaannya seperti apa di sana. Peraturan perusahaannya apa aja yang sudah dilakukan ya. Baru adakah manajemen berbasis risiko atau audit yang efektif, ada internal atau eksternal audit, atau tadi ini tarifnya ya, tarif itu prinsipnya ya. Tadi tarif itu ada transparansi, apa tadi akuntabilitas, siap itu apa lagi? Tarif. Ayo teman-temannya tadi prinsipnya kelompok 2 apa aja? Prinsip GCG. Saja transparansi. Transparansi, Terus akuntabilitas, ya, responsibilitas, ya, independensi, sama fair. kewajaran dan kesetaraan, fairness. Ya, fairness. Iya, tarif. Jadi jangan lupa itu prinsipnya. Ya, disingkat tarif. Jadi tarifnya juga seperti apa sih untuk menghadapi tantangan ke depannya. Ya, nanti ini ditambahin untuk kelompok 2 untuk jawaban si Abi. Ya, jadi eh, apa aja.
ya. Terus tadi itu faktor yang mendukung ya. Kalau tantangan atau dampak itu tadi disebut dengan 4P tadi. Boleh ditambahin tadi 4P, ada people, process, performance, purpose-nya ya. Jadi nanti dampaknya tadi itu, dampaknya untuk jawaban Justin, jadi tingkat kepercayaan investor, investasi terhadap perusahaan tersebut semakin berkurang sehingga kalau tadi masyarakat ya, jadi karena masyarakat lah yang mempunyai eh, saham-saham atau yang menabung di bank tersebut, misalnya itu kan lebih ke masyarakat kecil ya, bukan korporasi yang besarnya yang saham besar. Jadi kalau masyarakat sudah nggak percaya lagi, ya niscaya perusahaannya akan bangkrut ya, ya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kunci tadi pertanyaan si David itu ada beberapa, tadi disebutkan temannya, ada pemegang saham, komisaris direksi, manajer, sekretaris perusahaan, jikalau ada sekretarisnya, baru satuan pengawas intern, baru tim penerapan GCG. Nah, jadi teman-temannya nanti perjelas mana sih yang akan membuat GCG-nya, siapa yang paling eh, punya andil ya. Siapa yang paling punya andil? Timnya kah atau manajer kah? Nah, nanti dibuat tuh pemegang saham ngapain aja ya, tugas dan wewenangnya, komisaris eh, komisaris dan dewan pengawas ya, dekom, komisaris dan dekom, dewan komisaris ya. Direksi itu ngapain aja wewenangnya. Jadi siapa yang paling membuat ini berhasil misalnya itu apa tadi pertanyaan si David. Jadi jelas. Jadi ngapain ini ngapain mana yang paling utama. Jadi karena tadi budaya menjadi budaya berarti yang paling utama adalah visi misi oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan misalnya diturunkan 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 ke bawah ya teman-teman dirapiin nanti jawabannya. Jadi tahu siapa siapa yang paling membuat tadi, yang paling berpengaruh yang kata menurut si David tadi. Siapa sih yang ininya ya. Sama dampaknya tadi ditambahin selain dari saya yang bilang itu ditambahin lagi, dicari lagi yang benar. Dampaknya itu apa kalau enggak menerapkan. Karena studi kasusnya teman-teman itu adalah perusahaan yang menerapkan GCG yang baik. Nah, namanya case tadi ada masalah ya. Begitu juga nanti buat kelompok yang lainnya. Jangan case tadi tapi nggak ada masalahnya. Ini di Bank BCA ini nggak ada masalah. Bagus semua. Tadi case tadi itu bukan case. Itu contoh kalau melakukan GCG yang baik ya. Tuh, kelompok dua salah case-nya. Kalau case itu namanya kasus, kasus ya kasus gitu yang kenapa gitu yang nggak menerapkan yang baik apa yang terjadi sehingga teman-teman pun dapat masukan nih kayak gini kan kita nggak tahu apa sih yang dinyatakan berhasil tuh dampaknya apa jadi pertanyaan gila menjurus ke situ semua. Maka saya bilang ini kayak mirip-mirip ya, mengukur keberhasilan, faktor yang mendukung keberhasilan. Nah, Kurniati mengukur keberhasilan, Fikri mendukung keberhasilan, Justin dampak itu berhasil untuk apa? Si Abi tantangan penerapan dalam mengatasinya itu hampir-hampir sama semua ya karena nggak ada case study apa gitu yang kenapa sih ininya ya jadi semuanya yang keberhasilan mendukung keberhasilan nggak tahu apa eh, kalau nggak diterapkan itu kenapa apa yang terjadi ya lawannya nggak ada jadi case study itu adalah yang ada kasusnya misalnya akhirnya dia bangkrut karena nggak menerapkan GCG ya bahwa GCG itu penting. Jadi GCG ini adalah bagian dari etika plus bagian dari tata kelola. Jadi teman-teman resiko dulu ya resiko ya identifikasi resiko
baru kita kelola. Makanya tata kelola. Jadi kita aja tata kelolanya. Ini tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Jadi bagaimana tata kelola perusahaan yang baik? Ada aturan-aturan tadi, ada budayanya. Maka teman-teman pernah dengar budaya BUMN apa kemarin itu ya, budaya BUMN, siap itu budaya perusahaan, visi misi, slogan apa gitu yang membuat sampai ke karyawan itu pun punya belonging ke perusahaan tersebut ya. Jadi bisa apa ya? Budaya, bisa apa lagi disebut ya? Sebut apa itu lagi? Budaya, slogan, Moto. moto ya. Terima kasih Fikri. Moto. Nah, moto perusahaan sehingga eh, kita sebagai pekerjanya itu punya belonging sense gitu ya, rasa memilikinya terhadap perusahaan tersebut. Jadi ada moto misalnya, ada tadi itu budaya, kata-katanya budaya apa aja ya. Oke, itu aja nanti ditambahin kalau ini eh, karena kita libur, boleh lah ya Sabtu sudah harus dikirim ke saya. Karena kalau nanti nggak sesuai jawaban yang saya bilang tambahin ini, saya akan kembalikan lagi seperti kelompok 7 itu. Kelompok 7 harus cepat ya, karena pada saat saya kembalikan lagi, nggak sesuai lagi jawabannya, saya makin kasih kesempatannya menjawab itu misal tadi 2 hari, saya kasih jadi 1 hari atau 12 jam sudah harus dikirim lagi ya, karena kalian 5 orang. Misalnya perubahannya cuma satu pertanyaan tadi ya, jadi harus secepatnya, karena akan masuk ujian UTS soalnya. Ya, UTS kita soalnya minggu depan, karena saya harus membuat soal-soalnya lagi. Ya, oke, ada pertanyaan? Pak, maaf sebelumnya saya mau izin nge-clearing yang tadi yang mesti ditambahin. Berarti itu yang pertama itu kita harus masalah case study-nya itu diganti ya Pak, yang ada problemnya. Terus yang kedua itu untuk masalah pertanyaan-pertanyaan itu ditambahin dari yang tadi Bapak kasih jelasin Pak. Jawabannya, iya. Ya, Seperti oke. mengukur keberhasilan. Saya aja tambahin, tapi tadi temennya sebutkan cuma satu kinerja doang. Tapi kan ada Oke. yang lain, saya bilang tadi. Nah, tadi teman aja bilang kinerja, seingat saya. Ada Salwa ya tadi. Terus, nih tambahin, bukan hanya kinerja, gitu. Ya, Oke, baik Pak. Terima kasih. ya. Sama tadi ada 4P untuk tantangan atau yang di mana nanti ini di tantangan bisa dalam penerapannya atau bisa faktor yang mendukung keberhasilan 4P ini ya, people, process, performance, purpose-nya Oke, baik Pak. Terima kasih. ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita absen dulu ya. Saya tadi lagi sibuk. Ternyata ini aja tanggal 28. Saya baru ingat itu buat pajak-pajak inilah ya. Aduh, sebenarnya malas membayar pajak. Akhirnya kita harus buat laporan pajak udah Maret. Jadi tadi ternyata saya lupa asuransi unit link juga harus dilaporkan gitu ya. Eh, baru cek email ternyata situ aja bilang ini untuk laporan tahunan Anda ini unit link. Aduh, akhirnya saya cari-cari lagi itu. Maka tadi agak sedikit riwah. Bernadus, mana nih? Bernadus Evandito, Andre, Hadir, Pak. David, Hadir, Pak. Asti, Hadir, Pak. Muhammad Ramadan, Hadir, Pak. Erika, Hadir, Pak. Maria, Hadir Pak.
Muhammad Said, Hadir, Pak. Putri Salsabila, Hadir, Pak. Aisyah, Aisyah Mia, Zikri, Hadir, Pak. ya, Andika, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Mutiara, Mutiara Putri, Mutiara Putri, Abi tadi, Aleka, Hadir, Pak. Danita, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Eka, Eka hadir, Pak. Alma, Hadir, Pak. Brenda, Brenda Aurelia. Waduh, kemana ini semua PJ anak-anakmu ini? Gustiar, Hadir, Pak. Iken, Hadir, Pak. Muhammad Rizal. Nah, Hadir, Pak. oke. Tiara Dwi. Hadir, Pak. Oh ya. Giovanni, Hadir, Pak. Syafina, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Muhammad Justin tadi, Salsabila Putri Hadir, Pak. tadi, Zahrani, Zahrani Hadir, Jenisa. Pak. Hadir, hadir. Oke. Putri Tahta, Hadir, Pak. Gito, Hadir, Pak. Raffi, Hadir, Pak. Gina. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Julio. Hadir, Pak. Oke. Like, tadi Like, mana Like? Hadir, Pak. Oke. Ezra, Hadir, Pak. Melvani, Hadir, Pak. Farha, Hadir, Pak. Adelia, Adelia, ya. Fadlis, iya Hadir, iya Pak. Adelia. Ya, Fadlis kenapa camnya? Saida, Hadir, Pak. iya Adelia sudah iya ya. Oke. Oke ya. Dangdut ya. Nih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pak, mau nanya Fikri udah di absen belum ya, Pak? Sudah. Oke, baik, Pak. Ini gimana sih cara ngelihat ini lagi? Oh ya, boy. Ini Jatang yang ada 48 ini, tapi pada 4 pingsan. Oke ya, sampai oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya, Iya. UTS-nya itu nanti sistemnya gimana, Pak? Apa Salsabila? UTS sistemnya gimana? Online. Saya kasih ini. Saya kasih soal, misalnya sistemnya, oh iya, ini ya, nanti soalnya takutnya si Maje salah-salah informasi, karena nanti saya akan informasikan juga. Jadi sistemnya adalah sama seperti kita masuk jam 8 sampai selesainya jam berapa gitu. Berapa itu? Biasa 9.50 atau jam berapa ya. Nah, sampai situ juga selesai ujiannya. Ya, jadi jam berapa misalnya saya kasih waktu 10 menit dari lebih jam tersebut.
Nah, jadi pada saat itu teman-teman harus kirim ke saya CC ke PJ. Ya, emailnya langsung ke saya. Nanti saya kasih soalnya ke PJ sama cara-caranya. Ya, jadi sama jam 8 mulainya sampai jam 9 kita gitu. Ya, seperti itu nantinya. Untuk soalnya berapa soal, Pak? Nah, kalau saya rajin banyak, kalau saya malas sedikit. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Ingat ya, kalau ada kata-kata case, tadi case ya. Kalau nanti ada ya terserah saja pengertian ini dan berikan contohnya. Nah, contohnya itu case ya. Nah, itulah clue-nya. Jangan kayak tadi, itu bukan case. Clue-nya tadi kalau case ya case namanya berkasus ya. Ada kasusnya. Kalau saya bilang berikan contohnya. Nah, tuh contohnya case. Oke, ada lagi nanti seperti itu aja ya. Kalau mudah-mudahan didoain saya nggak rajin ya. Karena sudah mau libur itu ya. Aduh, udah jiwa-jiwa mau liburan. Jadi kadang ada kemalasan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaannya. Nanti seperti itu. Nanti PJ akan nyampein lagi. Forwardin apa yang saya ketik di WA-nya. Oke, kalau nggak ada lagi, sebelum kita tutup, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa. Nggak jumpa kita ya. Apa ya kata-katanya? Semangat. Nanti ujian UTS-nya dikerjakan dengan baik. Sam, apa sih kata-katanya? Sampai jumpa atau apa? Sukses ujian UTS-nya minggu depan lah ya kata-katanya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, makasih. Pak. Makasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak, makasih Pak. Terima kasih.